Halo guys, so welcome back to my channel. Oke, kali ini guys, saya akan membahas suatu hal yang menurut saya secara personal itu menarik jiwa dan raga asik. Ini perihal apa ya? Perihal hidup, makna hidup, gitu. Value yang kita bawa tentang keluarga, teman mungkin, sahabat, waktu, ya perihal hal itulah. Saya telah menonton sebuah film yang menarik yang bertajuk How to Make a Million Before Grandma Dies ya. Film ini dirilis 2024 yang lalu, tahun 2024 yang lalu, dan ya nggak lama lah saya mendapatkan rekomendasi film ini dari FYP sempat dulu waktu lagi viral-viralnya. Terus juga saya dikasih tahu sama teman karena katanya bagus filmnya. Dan memang overall ya bagus, menarik gitu. Film ini membawakan apa ya? Secara gambaran umum ya, saya jelaskan sedikit gambaran umum dari filmnya. Film ini menggambarkan tentang keluarga Asia, yang dimana di situ diceritakan sedikit perihal, bukan sedikit sih, ya secara gamblang konflik antar tokohnya yang mempermasalahkan tentang warisan. Ya secara tidak langsung begitu. Di antara mereka istilahnya apa ya? Punya pertentangan pribadi, personal. Jadi ada tokoh-tokoh banyak ya di situ, ada saudara ibunya, mereka bertiga, ibunya, pamannya dan pamannya. Saya rada lupa guys nama pamannya. Ya saya lupa ya, nanti bisa saya taruh di situ gambar. Oke. Tapi yang saya highlight itu tentang interaksi seorang cucu M bersama dengan neneknya yaitu Amah. Jadi kita disuguhkan pertama-tama itu teman dari M yang dimana dia mengurus seorang kakek tua ya, namanya Agong kalau tidak salah, Agong, yang dimana pada akhirnya si perempuan temannya si M mendapatkan warisan dari si kakek ya. Si M yang kerjaannya sebagai live streamer yang gagal atau seorang player e-sport yang gagal gitu, akhirnya berupaya untuk mendapatkan uang ya dalam tanda kutip dengan cara yang sama, yaitu merawat neneknya. Karena neneknya sendiri itu punya rumah guys ya, dan itu yang akan dijadikan warisan tentunya. Karena di film ini dijelaskan ternyata amahnya itu terkena penyakit, saya rada lupa guys, kayaknya kanker deh seingat saya. Oke, nanti diperbaiki ya. Oke ya, perihal itulah konflik sosial, konflik di dalam sebuah keluarga. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Mereka berebut cinta amah gitu. Tapi di dalam film ini kita mendapatkan banyak perspektif baru ya. Saya ya secara personal mendapatkan perspektif baru. Bagaimana seorang anak, bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang cucu melihat kondisi dalam keluarga itu. Dan itu sungguh menarik ya. Mereka punya cara pandang yang berbeda karena tentunya background mereka kan berbeda ya. Makanya tidak heran ketika kita melihat orang yang bilang bahwasanya kamu nggak akan tahu rasanya gimana rasanya orang tua melihat anaknya sakit. Saya rasa itu ada benarnya dan sangat benar ya. Maksudnya ada koneksi yang berbeda muncul saya rasa setelah kita mengemban sebuah tanggung jawab. Seperti itulah mungkin ya bagaimana karakter-karakter yang ada di dalam film How to Make Million ini. Diceritakan bahwasanya si Amah itu jualan bubur ya guys ya, dan si M perlahan-lahan mendekati Amah dengan berbagai cara yang saya rasa itu mungkin ya terlihat pura-pura gitu. Dan saya rasa pun Amah sepertinya tahu guys perihal perebutan warisan itu ya. Melalui film ini kita juga dapat berkaca ya teman-teman, berefleksi
secara personal gitu setelah menonton film ini, bagaimana sih sebuah realita yang mungkin terjadi di dalam keluarga kita juga gitu, tentang konflik dalam keluarga, bahkan ya dalam keluarga gitu. Dan konflik seperti ini tidak bisa kita nafikan gitu, tidak bisa kita kayak tepis kayaknya nggak mungkin terjadi di keluarga saya karena keluarga saya aman, tentram, harmoni dan sebagainya. Tapi namanya manusia ya, manusia itu dapat berubah dengan secepat itu. Secara personal, experience yang saya temukan atau pengalaman saya temukan ketika menonton film ini adalah penguatan keadaan sosial gitu guys. Di dalam benak saya tercipta gambaran yang lebih jelas tentang dunia kekeluargaan, dunia yang realitas tentang material yang rada sulit dicari gitu, uang gitu kan, kestabilan hidup gitu, financial independence, something like that gitu. Tapi saya juga suka bagaimana sutradara memakai tempat-tempat yang rasa-rasanya penuh memori ya guys ya, seperti di jalan dekat kereta api, terus rumahnya yang didesain padat gitu. Tempat rumahnya itu padat karena si Amah itu tinggal sendiri kan, jadi istilahnya seperti terlihat betul-betul penuh kenangan. Di situ pernah tinggal banyak orang. Dijelaskan juga bagaimana seperti umumnya orang tua gitu yang taat beragama, karena mereka saya rasa sudah tidak memiliki begitu banyak keinginan yang ada di dunia ini ya, mungkin gitu. Makanya kebanyakan orang menjadi lebih taat beragama, mendekat kepada Tuhan ya. Seperti itulah digambarkan bagaimana ada kontradiksi, bisa dibilang ya, pertentangan antara Amah dengan cucunya, yaitu si M ya, yang sangat muda gitu ketemu dengan orang yang tua gitu. Saya rasa itu kondisi hubungan manusia yang menarik untuk kita telisik lagi, bahwasanya sebagai seorang yang masih muda, yang masih punya pengalaman dibilang sedikit gitu, kita rentan untuk lupa, kita rentan untuk tidak menyadari suatu hal yang berharga. Dan ya itulah yang ingin dibawa oleh film ini ya guys ya, tentang value atau nilai suatu hal, yaitu hubungan di sini, hubungan antar manusia yang itu tidak bisa kita nilai secara material gitu. Tidak apple to apple gitu, kita melihat hubungan kita dengan orang tua misalkan, hubungan kita dengan sahabat misalkan, itu diperbandingkan dengan harga motor PCX misalkan, atau harga Lamborghini, atau uang satu gepok gitu. Dan hal yang saya dapat ketika menonton film ini adalah bagaimana bisa saya bilang itu dituntut untuk menjadi seorang yang dewasa ya, oleh keadaan-keadaannya dan oleh keadaan dan juga karakter yang ada di film itu. Ada konflik yang menarik, yaitu ketika saya rasa M sudah percaya diri itu dia bakal mendapatkan warisan berupa rumah itu dan menjualnya kemudian menjadi kaya. Tapi ternyata dia menemukan bukti atau fakta bahwasannya pamannya, saya lupa namanya, yang pakai Vespa, Sukhoi, lupa saya namanya guys, itu dia terlilit hutang yang cukup gede lah. Dan di sana akhirnya rumah itu diberikan kepada si pamannya itu untuk melunaskan hutangnya. Sedangkan pamannya yang lagi satu itu bisa dibilang cukup settle ya, kaya gitu. Kalau ibunya ya biasa aja, mereka tinggal berdua, si M dan ibunya. Sebetulnya saya cukup terkejut juga gitu ketika ternyata si Amah itu malah memberikan duitnya atau ya warisan terakhirnya itu kepada si pamannya itu. Karena saya berpikir bahwa Amah dengan si M itu sudah punya kedekatan yang cukup perihal emosional gitu ya. Tetapi saya terharu lah gitu guys, bagaimana orang tua ya, ibu gitu, punya vision yang
Wow. Ya, yuk. Sebagai anak kita seringkali lupa gitu. Tidak menyadari cinta tulus seorang orang tua ya. Yang memang tidak seperti kita ya sebagai anak muda nih, jujur aja guys. Kita berpikir bahwa orang cinta sama kita, orang sayang sama kita, suka sama kita itu seringkali masih dalam bentuk kata-kata gitu. Aku sayang kamu, aku suka sama kamu, kayak gitu. Tapi kan seringkali orang tua itu tidak mengucapkannya ya, tidak mengungkapkan ya maksudnya tidak mengungkapkan kayak sering gitu, seperti yang kita ekspektasikan gitu. Tetapi mereka tuh mencintai dengan lebih melalui tindakan mereka guys. Bagaimana mereka selalu provide kita gitu. Dan ya amah itu luar biasa guys. Bayangkan anaknya dia sedang istilahnya terjerat hutang dan salahnya sendiri itu, akhirnya ibunya yang membereskan masalah itu dan terkurung ya dengan menjual rumahnya akhirnya. Bagaimana kita bisa melihat apa ya, pengorbanan seorang ibu sekali lagi di situ guys. Dia rela akhirnya kayak tinggal di panti jompo waktu itu, walaupun akhirnya dijemput oleh M juga. Apa ya, ini tuh sebuah film yang cocok untuk dijadikan bahan refleksi guys secara personal, untuk kita melihat, berkaca lah kepada diri kita sendiri, bagaimana sebetulnya kita menilai hubungan kita dengan manusia. Dan material tidak bisa disandingkan dengan hubungan kita dengan manusia, karena itu suatu harga yang tidak ada gitu. Price tag-nya itu nggak ada gitu perihal hubungan kita dengan manusia. Apalagi misalkan dengan sahabat, ibu, orang tua gitu, itu kan tercipta secara genuine gitu ya apa ya, tidak ada kepikiran untuk mendapatkan suatu benefit gitu, ya sekedar punya sahabat karena kita punya kecocokan gitu, kesatuan frekuensi seperti itu bisa dibilang. Dan itu suatu hal yang sangat mahal dan masih sering kita ya terlena untuk memberikan perhatian kepada hal itu. Dan film ini menyajikan hal itu gitu guys. Kita juga melihat bagaimana ya hubungan yang terjalin antara Amah dan M itu menarik ya untuk kita perhatikan. Bagaimana M yang dari awalnya kepikiran material itu warisan, untuk mendapatkan warisan seperti temannya yang perempuan itu, akhirnya mendapatkan pencerahan gitu untuk menyadari perihal cinta gitu guys, ya kasih sayang. Kemudian juga amahnya yang awalnya istilahnya mungkin bisa saya bilang ya kebanyakan seperti yang saya melihat secara, bukan melihat tapi mendengar gitu, experience membaca perihal orang tua yang ketika di masa tuanya sendiri gitu ya, mungkin amah seperti itu ya, ketika anak-anaknya sudah berkeluarga dan dia sepi gitu, akhirnya kayak seperti menutup diri, kesulitan untuk membagikan ruang bagi orang lain untuk masuk dan istilahnya ya menjalin suatu hal yang baru. Tapi ketika bersama M, bagaimana M ternyata cukup peduli dan menghibur, akhirnya Amah semakin terbuka gitu. Konflik-konflik yang disajikan saya rasa dibilang klise mungkin iya ya, maksudnya ya bisa dibilang klise lah gitu. Hal yang kayak umum gitu, kalian mungkin pernah mendengar kejadian-kejadian seperti ini, tetapi hal yang ingin saya tekankan bahwasanya ini ada relasi dengan kita. Saya secara pribadi gitu, akhirnya saya terikat untuk menonton ini sampai habis gitu. Bahwasanya film ini membawakan suatu hal, value yang bagus, dan juga bagaimana di sini saya suka ya dengan karakternya. Saya rasa sudah cukup bagus lah gitu untuk menggambarkan sifat-sifat dari karakter tuh masing-masing. Ada yang keras kepala sebagai seorang pemuda, ada yang pengen warisan, ada yang begini, ada yang begitu. Ya, saya rasa itu menarik ya.
Dan film ini sangat cocok untuk kita tonton bareng keluarga ya, saya rasa. Kita akan nangis bareng guys. Dan juga ini sebuah kritik sosial. Bahwasanya ya itu kembali guys, perihal warisan. Memang apa ya, perihal warisan kan suatu hal yang saya rasa pasti menjadi omongan ketika kita misalkan punya keluarga nih misalkan, dan diri kalian bersaudara misalkan lebih dari 2 orang apalagi, ya kan ada diskusi lah tentang pembagian warisan. Itu kan seringkali menjadi sengketa guys, bahkan membuat keluarga itu pecah gitu. Ya jadi paling tidak kita memicu chemistry baru lah melalui film, dan saya rasa itu menarik. Film ini cocok banget dengan satu kutipan bisa kita bilang, dengan yang bilang sesuatu hal, barang, benda, orang gitu, itu akan menjadi sangat berharga ketika kita mulai berkurang intensitas kita bertemu gitu, atau mungkin juga ketika barang itu udah nggak ada gitu. Kita baru kepikiran gitu. Hal itu bisa terjadi saya rasa karena kita ketika berkehidupan secara normal, kita menemukan banyak sekali hal, dan saya rasa itu sebagai distraksi gitu guys, distraksi sehingga kita rada lupa nih tentang value sebuah benda atau tentang value hubungan kita dengan orang. Dan saya rasa itu salah satu bentuk nyata dari kutipan itu melalui film ini gitu. Suatu hal itu akan berharga ketika itu udah nggak ada guys, ketika kita semakin jauh dengannya gitu. Kita makin sadar kayak, oh iya ya, ternyata berjumpa makan bareng pun gitu, itu bisa seberharga itu loh, karena waktu kita yang terbatas untuk bertemu dan lain sebagainya. Dan tak hanya itu, perihal tentang suatu hal itu berharga ketika kita mulai kehilangan, mulai menjauh dari itu, kita dapat melihat dari rutinitas apalagi. Ketika kita sudah misal berpisah dengan orang kita cintai, yang biasanya kita misalkan jualan bareng atau masak bareng atau sering ngobrol, teman curhat kayak gitu, itu mulai hilang gitu. Jadi kita merasa ada kehilangan tentang kebersamaan, hubungan itu guys. Dan saya rasa kita sangat sering lupa tentang ini. Ya ini guys, review film saya yang pertama, dan jujur saja saya merasa ini sangat gak jelas, tidak terstruktur, yeping kesana kemari, tapi saya hanya ingin sharing lah gitu terkait dengan pengalaman saya menonton film ini. Ya seru, menarik, menggugah emosi juga, membuat kita ada sesuatu hal yang tidak bisa kita beli dengan uang selain waktu gitu ya. Tentang hubungan antar manusia juga, saya rasa itu suatu kisah yang sangat indah, menarik, dan saya rasa itu akan bisa selalu dikenang walaupun misalkan kita tidak punya fotonya gitu. Tetapi saya rasa rutinitas kegiatan pertemuan itu akan selalu terkenang di dalam hati, dalam pikiran guys. Ketika kita mungkin menemukan atau mencium aroma, misalkan aroma bau masakan yang sering dimasak, atau bau parfum yang serupa, atau melihat sebuah kejadian yang ternyata mirip, atau baju yang ternyata mirip dengan si orang yang kita kehilangan dia, atau mungkin hewan juga. Menarik lah. Manusia kan sebetulnya, saya percaya manusia itu adalah makhluk perasa ya, dan itu memang real adanya. Cuman memang kita perlu effort yang lebih untuk menyadari perihal seperti ini. Sebagai closing dari review kali ini ya, mungkin saya ingin mengajak teman-teman untuk refleksi gitu ya guys. Untuk diam sejenak. Karena di tengah dunia kita yang sangat-sangat disruptif, dengan dunia yang sangat hiruk pikuk, kacau balau, ramai berita di sana sini, jelek buruk baik,
apa ya istilahnya, kayak nggak henti-hentinya selalu ada update gitu. Kita perlu kayak melepaskan diri dari dunia itu gitu. Kayak lepas HP mungkin, kita berdiam diri menatap langit ya kan, sendiri tenang gitu. Ya intinya punya waktu bersama diri sendiri gitu. Kita berpikir, kita berefleksi tentang hidup kita selama ini, apa yang memang bermakna bagi kita gitu. Saya rasa itu perlu, dan sebuah keharusan bagi kita untuk mempertanyakan diri kita ini sebenarnya gitu ya, untuk apa ada di dunia ini gitu. Kayak hubungan kita dengan orang itu seperti apa sih. Hal-hal seperti itulah guys, kita sangat perlu. Dan saya rasa kita perlu kayak apa ya, menciptakan apa ya, menciptakan suasana yang membuat kita mengingat hal yang seperti ini, tentang value antara hubungan kita dengan manusia lain, dengan teman, saudara, orang tua gitu. Apa ya, maksudnya ada sebuah ruang bagi kita untuk mendapatkan kesadaran itu. Ya maksudnya diperbarui gitu. Ketika kita misalkan 1 bulan punya pekerjaan yang istilahnya sibuk, tugas kuliah mungkin, atau mungkin kerja gitu kan, kita juga sembari itu menciptakan sebuah ruang ya. Misalkan dalam 1 hari itu, hari Minggu misalkan, Minggu malam jam sekian gitu, hanya diriku dengan buku gitu, catatan, menuliskan pikiran, menuliskan ide, menuliskan refleksi, menuliskan apa ya, evaluasi terhadap hidup kita dan juga hubungan kita dengan orang lain tentunya. Sehingga kita punya apa ya, moment of wondering gitu. Dan itu saya rasa sangat bagus untuk mempertajam emosi, pertajam rasa itu guys. Hal lain yang saya suka dari film ini adalah bahwasanya jangan sampai kita menyesal. Walaupun saya rasa penyesalan itu pasti akan ada ya, selalu ada gitu. Pasti ada kayak, namanya manusia ya, pengen perfect gitu. Saya rasa ini pasti ada gitu. Kita merasa masih kurang ini, masih kurang itu. Tetapi melalui film ini kita berefleksi bagaimana anak-anak dari seorang Amah gitu berubah menjadi lebih care gitu, lebih sadar lah at least tentang bagaimana kita sebagai manusia punya batasan, yaitu ajal kita, waktu kita bakal mati gitu guys. Dan ya, selama kita masih punya kesempatan untuk berbincang, masih kita punya kesempatan untuk apa ya, menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, saya rasa sangat perlu untuk kita memberikan waktu, spare waktu kita untuk membersamai mereka. Karena ya apalagi orang tua gitu kan, kita betul-betul apa ya, dikasihi dengan begitu dahsyatnya. Thank you for my mother and my dad. I love you so much guys. Even though saya masih apa ya, rasa-rasanya belum bisa jadi apa-apa gitu. But ya guys, saya sangat merekomendasikan film ini karena film ini membawa suasana yang diperbaharui gitu. Walaupun ini rasa-rasanya klise gitu, tapi menarik untuk ditonton kembali. So itu dia guys, review film ini. Saya harap kalian suka ataupun tidak suka, nggak masalah. Saya sangat bersedia untuk mendapatkan kritik. Mungkin Fik, audionya jelek gitu, Fik, editnya harus bagus, Fik, ganti kamera dong, atau Fik, jangan pakai baju hitam, saya nggak suka baju hitam gitu. Serah lah ya guys ya. Well, thank you untuk udah nonton sampai akhir. Selamat beraktivitas dan selamat merenung guys, perihal hidup ini yang sangat berharga tentunya, karena kita hidup cuma sekali ya kan? Jadi well, see you di another vlog aing ya, vlog abadi, okay? Hope you find your purpose in this life and see ya, okay? Bye bye.